Nasdem dapat sial mengusung Anies nih. Kini ada lagi ratusan kader Nasdem mengundurkan diri. Dengan begitu besar semangat, saya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, namun semangat ini semua menjadi sia-sia karena DPW menganggap apapun perjuangan kami ini tidak pernah mendapatkan satu penilaian khusus. Terutama kami menagih janji Ketua DPW bahwa Jabar 8 untuk pencalekan DPR RI kami dijanjikan nomor urut 1. Namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan, malah bocoran yang sudah A1 yang kami terima, kami diposisikan pada nomor urut 3. Nampaknya tahun ini adalah tahun yang naas bagi Partai Nasdem. Apakah ini ada kaitannya dengan pencapresan Anies yang terlalu gerasa-gerusu atau kesusu? Apakah Anies dinilai telah mendatangkan kesialan bagi Partai Nasdem? Pernah ada tulisan yang tayang di SeaWorld juga dan sudah viral menguraikan bagaimana sepak terjang Nasdem yang dibesarkan bukan berdasarkan ideologi. Dan bukan cuma itu, judul yang sangat lugas tentang Nasdem ini tampaknya membuat pikiran banyak pemirsa jadi terbuka bahwa predator politik itu bernama Nasdem. Dalam tulisan yang panjangnya kurang lebih 1.500 kata itu, Nasdem dengan intriknya telah merugikan beberapa partai, diantaranya Partai Golkar dan juga PAN. Jadi mungkin karena inilah Golkar dan PAN enggan mau berkoalisi dengan Nasdem. Jadi tidak heran kenapa Surya Paloh terburu-buru mencapreskan Anies. Bahkan di saat bangsa ini sedang berduka akibat kasus Kanjuruhan, Nasdem hanya mementingkan ambisinya itu. Bahkan Jokowi pun itu sudah mengingatkan bahwa soal capres ini, ojo ke susu. Tidak tergesa-gesa, tapi Nasdem sudah kebelet dan sepertinya sudah punya rencana-rencana yang menurutnya sudah matang. Tinggal action. Anies yang diangkat Nasdem bukanlah kader dari Partai Nasdem. Dan Nasdem pun tahu bahwa presentasi Anies tidaklah mentereng sehingga kemungkinan besar sulit memenangkan Pilpres 2024. Namun Surya Paloh punya keyakinan bahwa publik bisa dibuat cepat lupa dengan kebobrokan Anies. Mungkin karena SBY adalah orang yang lama yang pernah menikmati gurihnya kehidupan di era Orba dan juga memiliki media yang dinilai sudah sangat besar. Ternyata meleset penilaian itu. Rekam jejak Anies sulit dihapus, dan bahkan permainan kata-katanya pun sudah sering melintas di beranda sosial media dan menjadi bahan bercandaan atau bahan pengingat bahwa Jakarta pernah punya gubernur yang hanya bisa ngomong, tapi tidak bisa bekerja. Bahkan istilah kelebihan bayar pun serta sumur resapan juga menjadi kata kunci bahwa Anies memang tidak bisa bekerja dan juga hanya memboroskan anggaran. Nah, kesialan yang didapatkan Nasdem pasca mencalonkan Anies sebagai capres mungkin dimulai dari kasus BTS Kominfo. Sekjen Nasdem yang saat itu pun terseret dan kini menjadi tersangka. Lalu duit sebanyak 8 triliun dari kasus dugaan korupsi itu pun diisukan sebagai dana kampanye Anies.